Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Area Narko dan sahabat saya Gusdir di segmen Selamat Sore Medan di tahun yang baru ini. Tahun ya. baru. Ini, Wah, ini kita pertama di tahun baru ya. Perdana ya. Sebelumnya sudah ada belum? Udah Senin semalam ada semalam, ya. Semalam sudah. Oke. Nah, ini seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang menjadi menjadi perhatian pembaca hari ini. Mungkin langsung saja Bang, ini yang pertama ada apa Ya, nih? yang pertama dari Belawan, tapi kali ini tidak tawuran ya. Bukan tawuran. Kayak kemarin tawuran lagi. Setelah tahun baru. Pada malam tahun Setelah tahun baru ya. Nah, kali ini ada kasus pencopetan. Pencopetan hanya saja yang membuatnya jadi agak unik ini karena terjadi di dalam masjid. Di dalam masjid penyopet ya kan betul. ini. Nama pencopetnya ini yang sebenarnya bikin kita resah. Namanya Moses. Moses salah masuk masuk ya kayaknya ya. Iya. Iya, harusnya bukan masuk di situ dia. Kalau yang situ harusnya Musa ya. Iya, Musa. Jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Musa aja cukup. Ya. Jadi korban bernama Suratman. Ya, ini kejadiannya kemarin nih setelah selesai ibadah sholat Jumat sebenarnya ya hari. Jadi setelah selesai sholat dia tertidur lah. Tertidur, kemudian sepertinya lengah ya kan. Moses ini jago, mata gak tajam kan. Tidur yang lelap lah. Ini kejadiannya di Masjid Jami, di Jami Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2. Jadi Moses ini agak lihai. Lihai melihat keadaan. Makanya ini Moses nih, aduh saya. Jadi kata Suratman, dia setelah sebelumnya masukkan uang ke kota infak. Ya, jadi begitu kota infak lewat, dia ambil dompetnya dari tas, masukkan, gitu. Kemudian taruh lagi. Ya. Mungkin itu yang digambarkan Lengah Moses kan, ya. Moses matanya kan tajam, ya kan, mana belum tani lagi kan gitu. Cuma dia dalam kondisi setengah sadar gitu ya. Iya betul. Karena seperti biasa kan kalau kita dengar ini pelakunya maksudnya. Iya betul. Karena kayaknya dia setelah itu pergi lagi minum di amplas katanya. Jadi begitu tertangkap sempat ditampari juga di situ. Jadi udah tertangkap ya? Udah. Tertangkap. Jelek memang mukamu. Nah, jadi di dalam itu ada uang sekitar 2 juta. Habis dibuat Moses. Cepat Katanya beli apa dia? Katanya minum sama ngirim orang tuanya. Katanya. Masa ngirim uang tua seperti itu ya? Iya, katanya sih. Aduh. Enggak tahu lah, Moses tak pompa dulu kan. Ini ada videonya ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini kan main tangan. Nah, kan main tangan itu. Yang baju biru ini pas nengok ke sana, ngadap ke sana pula ya. Oh ya. Jauh banyak kali ngomong. Bukan ditanya. Udah, tenang. Di laptopi orang. Udah. Saya kertanya, baik. Jangan. Berdiri. Keluarkan dulu duitnya semua. Ada. Sabu deh. Robo. Itu sabu rupanya tadi. Nanti saya terangkan. Dibawa kamplas gimana? Udah, nanti saya terangkan. Habis ada? Duitnya kami tanya baik-baik. Buat minum kamplas. Sholat Jumat di Masjid Jami. Artinya hari Jumat atau sholat Jumat. Nah, waktu itu saya masuk ke masjid karena kaki saya agak terganggu dalam hal sholat. Saya duduk dan mendengarkan khatib memberikan ceramah. Nggak berapa lama lewat tabung infak, saya keluarkan dompet atau amplop saya dari tas. Saya kasihlah infak itu. Sudah itu saya masukkan lagi, ya kan? Nggak berapa lama saya mendengarkan khatib itu terlelap dan tertidur.
Setelah saya tahu bahwasanya dompet saya itu dirogoh oleh maling, setelah melihat CCTV, kok nampak orang di belakang saya dengan gaya melihat ke kiri ke kanan untuk mengambil uang dimaksud. Nah, setelah itu saya ketahuannya setelah jam 3 saya ke Mako jurnalisnya simpang kantor. Di situ saya tahu bahwasanya apa saya hilang. Pak, berapa banyak uang yang hilang, Pak? Uang 2 juta. ATM, BRI dan BNI. Setelah itu token isi listrik 500.000. Pak, pelaku sendiri dari tangkap ini dibawa ke kantor polisi itu seperti apa? Pelaku rupanya izin Allah ditunjukkan pada hari ini tadi jam 3 ada mengasih tahu karena selama ini saya berikan di grup-grup, kalau nampak wajah yang seperti ini pada CCTV tolong beritahu saya. Allah itu tidak tidur, langsung dia memberitahu. Pak, itu pelaku ditangkap ke kantor polisi di mana? Saya ambil di masjidnya PJKA. Artinya info dari Nino, ketua PP. Saya bawa, saya intervensi di Masjid Jami. Saya tanya betul-betul mendetail, uang 2 juta tidak ada, berkas tidak ada. Kamu di mana ini? Uang katanya untuk orang tua ada macam-macam. Tidak logika. Saya tanya sama jemaah. Gimana jemaah? Karena ini saya sudah melapor ke ke polisi. Apakah saya salurkan ke polisi atau bagaimana? Ya Pak, salurkan ke polisi. Jadi sudah saya ke polisi tadi. Menurut keterangannya ini karena aturan daripada pemerintah kalau nominal uang 2 juta ke bawah itu hanya ditahan sementara. Jadi sampai saat ini dia masih ditahan kantor polisi. Saya bilang kalau mau dilepas kasih tahu saya bilang. Oh iyalah Pak. Jadi kok lepas kasih tahu saya. Mau diapain? Biar dipukuli. Enggak ya. Ya kan resah juga maksudnya, mungkin kalau dia sudah lepas mungkin jemaah juga bisa antisipasi gitu, karena bisa saja mengulangi perbuatan yang sama gitu kan. Ini bahaya juga ini Moses nih ya kan. Tapi dia datang ke situ kayaknya memang bukan tujuan untuk memang untuk maling untuk maling. Makanya itu pura-pura mau sholatnya itu suruh baca Al-Fatihah pun bingung itu mungkin Moses itu kan. Ya, ada reporter kita Prianto. Selamat sore, Prianto. Selamat sore, Bang Agus dan Bang Arai. Nah, ini kan pelakunya sudah diamankan, ya kan? Kemudian tadi disebutkan oleh korban kalau misalnya nominal di bawah 2 juta itu kemungkinan dia bisa dipulangkan, begitu kan? Nah, kalau menurut informasinya ini Moses ini udah berapa kali nih beraksi nih? Iya Bang, untuk dari kepolisian sampai saat ini belum mendapat konfirmasi Bang. Tadi saya coba konfirmasi ke Kapolsek Medan Labuan Bang, tapi belum mendapatkan balasan Bang. Namun pengakuan dari Pak Suratman itu kejadian di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kemarin, dia memang udah melihat pelaku ini waktu dia datang ke masjid tersebut Bang. Dan sesaat masuk ke masjid, pelaku pun juga duduk di belakang dia Bang. Dan di tengah-tengah mendengarkan ceramah dari Hatib itu Bang, lewat sebuah kotak infak, dan dia pun memberikan uang dan mengambil dompetnya dari tas yang berada di samping dia Bang. Setelah memberikan uang itu, dia kembali memasukkan dompet tersebut ke dalam tas. Namun berjalannya mendengar ceramah itu, dia ketiduran Bang. Di waktu lengah tersebutlah pelaku yang bernama Moses Aritonang tersebut bermain Bang. Dia mengambil secara perlahan dompet yang berada di tas Pak Suratman tersebut. Dan tadi pun pelaku sudah diamankan Bang pada hari ini, yang dimana diamankan oleh warga atas informasi yang sudah disebarluaskan oleh Pak Suratman ini Bang. Tertangkapnya di mana Apri? Di daerah Belawan Bang. Oh di Belawan juga. Di masjid juga? Diamankannya di jalan Bang, namun dibawa ke masjid, dibawa oleh ada anggota OKB Bang. Iya. Tapi belum tahu ya sudah berapa kali dia beraksi nih ya? Belum tahu Bang, belum dapat informasi dari Kapolsek Bang. Ya, dan apakah juga dia bekerja seorang diri atau merupakan bagian sindikat, dari gitu satu ya? Sindikat ya? Karena agak ini juga ya, agak
apa ya dibilangnya, dia mencuri di masjid itu hal yang agak lain kalau menurutku ya, agak lain. Dan karena dia pertama dia bukan muslim kan, Apri? Kalau dari agama katanya memang muslim, Bang. Oh, muslim. Iya. Menurut pengakuannya muslim ya? Ya Bang, dari cerita Pak Suratman ini dia sempat interogasi. Si pelaku ini menanyai nama dan agama dia, namun dia pun tidak menyebutkan alamat pastinya, Bang. Karena dia perantau datang ke Belawan itu. Dan saat ditanyai berkas-berkas dia sama uang dia, pelaku mengatakan sudah habis, Bang, karena dikirim ke orang tua. Serta berkas tersebut pun sudah dibuang katanya, Bang. Waduh. Iya. Ya. Oke, baik. Oke, barangkali nanti Apri bisa ditanyakan lebih lanjut, misalnya dia sudah beraksi di mana saja kan gitu, karena ada kemungkinan Moses ini pasti sudah beberapa kali berkeliling ke masjid-masjid gitu kan. Nanti barangkali bisa ditanyakan ke pihak Polsek sudah seperti apa proses penyidikannya begitu. Ya itu saja Apri. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Rai. Iya. Nah, itu laporan dari Aprianto ya. Muslim katanya, kan dia nggak ada KTP-nya. Nggak ada KTP-nya ya. Bisanya ngaku-ngaku ya. Karena dari kecuali di depan ada nama misalnya Habib Moses. Itu nggak tahu juga kan. Atau mungkin itu nama ininya ya, nama panggilan. Bisa ya jadi. Kan? Ya kayak orang ada panggilannya Moses Seres ya. Iya. Itu terus dibakar. Baik. Ini kita lanjut ke berita yang kedua. Ya, ini masih dari Belawan sebenarnya kejadiannya terkait dengan pencurian BBM yang beberapa hari kemarin viral. Jadi sejumlah warga di kawasan Belawan katanya mencuri BBM. Iya, mencuri. Bukan mengambil, mencuri. Mencuri BBM jenis solar dari pipa milik Pertamina. Nah, jadi tadi Polda Sumut sudah menangkap ini ya, katanya beberapa orang, 4 orang. Sebenarnya ini tangkapan sebelumnya. Iya. Bukannya kemarin? Kayaknya yang kemarin baru satu. Padahal di dalam video banyak kan. Nggak cepat geraknya, lebih cepat gerak warga tadi ya, nangkap Pak Moses ya. Nah, jadi tadi sudah diberikan keterangan oleh polisi bahwa ada 4 orang yang ditangkap. Kemudian juga barang buktinya 500 liter katanya. Padahal sebelumnya ya, kalau kita nggak salah ya, 1 ton. Katanya 1 ton kemarin. Kemana 500 lagi? Mungkin udah dijual, mungkin sama orang warga. Sama warga. Iya, bukan sama ini. Warga. Oke. Ya. Ini ada videonya tadi, keterangan dari pihak polisi. Lihat dulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, ada berapa orang yang diamankan dari pencurian BBM milik Pertamina di Belawan itu, Pak? Iya, jadi hasil sweeping atau patroli yang dilakukan sepanjang pipa Pertamina yang melewati kawasan pemukiman, Polres Belawan itu menyita kurang lebih 500 liter BBM jenis solar yang ditampung oleh para pelaku di drum yang berada di dalam rumahnya. Jadi aliran pipa itu modusnya mereka bor, kemudian disambung dengan pipa, dimasukkan ke dalam drum-drum penampungan yang ada di dalam rumah mereka. Jadi sepintas memang tidak akan terlihat karena drumnya itu berada di dalam rumah. Dari
itu kita mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku. 4 orang itu diamankan di mana, Pak? Di sepanjang aliran pipa itu. Jadi di kawasan-kawasan pemukiman yang kita sweeping. Itu jenis BBM-nya solar subsidi, Pak. Rencananya mau dijual kemana, Pak? Itu yang masih kita dalami. Jadi para pelaku ini menampung kurang lebih 500 liter, didistribusikan atau dijualnya itu sembarang dia, siapa yang membutuhkan. Kegiatan itu sudah berlangsung berapa lama, Pak? Kita masih dalami. Ya. Kalau kerugian Pertamina sendiri taksirannya berapa itu, Pak? Kita sampai saat ini masih berkoordinasi dengan Pertamina karena kita juga ingin mendalami selama ini apakah sudah ada pengurangan di setiap kali mereka melakukan lebih BBM. Itu masih kita koordinasikan. Nah, itu tadi cuplikan singkat petugas Brimob turun langsung ke lokasi tempat penyimpanan BBM curian begitu ya. Iya. Tapi sayang sekali memang pemilik bedengnya tidak ditangkap begitu. Seharusnya kan pemilik bedengnya ikut ditangkap juga karena turut serta melakukan tindak kejahatan menyembunyikan barang curian begitu kan. Betul. Sudah semestinya juga bedengnya itu bongkar aja mestinya atau dibakar gitu kan. Karena agar tidak aksi serupa tidak betul kan. Itu kan nampak tadi bedengnya sengaja dibuat kecil untuk mungkin sengaja tempat penampungan begitu ya, Bang. Karena itu posisinya kan di tengah dekat pinggir rel itu. Dekat pinggir rel. Kawasan padat kumuh lah ya kan. Iya. Nah itu. Mungkin kita langsung tanya ke Freddy kayaknya. Tadi Freddy kayaknya ada dapat 2 liter kayak solar. Selamat sore Bung Freddy. Ya, selamat sore Bang Arai dan plastik ya. Iya, ini sudah sejauh mana ini proses penyelidikannya? Ini kan kalau menurut polisi mereka ada mengamankan 4 pelaku, tapi sebenarnya 4 pelaku ini bukan bagian dari pelaku-pelaku yang viral ini begitu kan? Dan menurut informasi hanya 1 saja sebenarnya yang baru diamankan begitu kira-kira ya. Silakan Bung Freddy. Iya Bang, jadi memang polisi mengklaim bahwa 4 orang yang itu adalah pelaku pencurian BBM milik Pertamina yang dengan cara dibor ya, pipanya itu Bang. Gitu. Tapi sejauh ini memang masih diperiksa dan polisi mengaku bahwa masih terus menyelidiki pelaku-pelaku lain Bang, begitu Bang. Tapi memang sejauh ini belum diketahui ini pelaku ini apakah sudah termasuk penampung atau hanya pelaku pencurian saja, itu belum diketahui Bang. Polisi belum menjelaskan secara detail peran daripada 4 pelaku yang disebutkan ini Bang. Kalau untuk rencana menghancurkan bedengnya, membongkarnya itu ada nggak kira-kira? Sejauh ini belum diketahui Bang, penghancuran bedeng itu Bang. Tapi memang kalau kerugian dari Pertamina sendiri memang sempat dikatakan kerugian itu mencapai ratusan juta gitu Bang. Berapa? Mencapai ratusan juta. Ratusan juta. Ya. Tapi kayaknya lebih sih karena ini kan sudah beroperasi 3 bulan katanya pencurian ini. Halo? Halo, Fred. Iya, Bang. Ya. Ya, halo, Bang. Ya, halo. Ya. Ini sudah berapa lama kalau menurut penyelidikan? Sudah berlangsung berapa lama ini operasi mereka? Nah, polisi belum sampai ke situ nih Bang katanya. Jadi masih dikoordinasikan ke Pertamina. Sudah berapa lama Pertamina mengalami kerugian akibat adanya pencurian minyak ini Bang. Jadi polisi masih menunggu informasi dari Pertamina. Apakah memang sudah beberapa bulan mungkin atau beberapa hari mengalami kerugian karena BBM-nya dicuri gitu Bang. Fred, info yang terakhir kita terima kemarin kalau tidak salah kan dikatakan bahwa kerugian yang terakhir itu 1 ton ya. Tapi tadi kalau tidak salah juga keterangan dari polisi bahwa dari 4 pelaku ini 500 liter. Itu ada selisih 500 liter juga. Itu bagaimana Freddy? Iya Bang, tadi sudah kita tanyakan bahwa sebelumnya itu adalah 1 ton, tapi polisi menyebutkan itu 500 liter ya? Itu sudah belum kali konfirmasi.
bahwa informasi yang sebelumnya adalah 1 ton, tapi polisi tetap mengatakan bahwa 500 liter gitu Bang, karena memang dari Pertamina sendiri memang mengatakan minyak itu masih bercampur dengan air. Jadi untuk dijual lagi itu memang perlu proses penyulingan ya mungkin ya. Iya. Oke. Sorry, kalau 1 ton dengan 500 liter jauh ya? Ya mungkin kan? Mungkin airnya dipisahkan lagi atau ada memang sudah sempat dijual gitu kan? Apa kita yang salah hitung-hitungan, karena kita matematika kita kan agak-agak lemah ya. 10.000 liter itu 1 ton kah? Iya kan? Kalau 500 liter kan berarti ada 9.000. Iya. Iya kan? Yang hilang setengahnya dibilang setengahnya. Ya udahlah, kita biarkan polisi mendalami ini ya. Mana tahu makin dalam, makin ke dalam, makin dapat minyak di bawah ya. Maksudnya mendapat barang bukti lain ya, dari lokasi gitu. Ya, Bung Freddy, barangkali itu saja untuk saat ini. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, misalnya soal penegakan hukum terhadap lokasi penimbunannya seperti apa, kemudian tentu kan lokasi-lokasi penimbunan itu ada orangnya gitu kan, dan apakah nanti mereka akan ditangkap atau dibiarkan saja atau gimana gitu. Mungkin terus itu tempat penjualannya juga kan. Setelah ditampung kan tentu dijual, nggak untuk dipakai sendiri kan, nggak diminum ya, nggak diminum juga ya kan. Nah, pertanyaannya kemana mereka menjual itu gitu. Apakah ada penampung khususnya atau apa? Mungkin bisa itu ditanyakan kepada pihak kepolisian. Ya, Bung Freddy, barangkali itu saja. Baik, Bang. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, selamat. Iya, itu keterangan Bung Freddy memang berkurangnya cukup jauh ya gitu ya. Jauh kali Kemarin sempat disebut sekitar 1 ton. Gitu ya. Ya, kita berhusnuzon lah ya, berbaik sangka. Mungkin salah hitung. Bukan salah hitung, mungkin waktu apa itu karena air kan, materialnya kan ini bercampur katanya. Air. Mungkin jadi yang setelah disuling ternyata cuma 500. 500-nya air. Iya. Gitu sih. Ya kita kan nggak boleh nggak boleh kita berburuk sangka. Nggak boleh. Dalam agama juga nggak boleh. Iya, nggak boleh berdosa. Nggak boleh berdosa. Apalagi kalau ngambil minyak ya, itu lebih berdosa lagi. Ya, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini ada soal ini kita miris ini ya. Agak miris di zaman yang sudah modern sudah zaman milenial, sepak bola pun sudah pakai VAR. Iya, betul. Ya kan? Ternyata apa-apa semua serba sudah digital gitu ya. Ya kan, dunia sudah di ujung jari katanya ya. Iya. Tapi ada satu tempat ini di Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Kampung Seminyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Ini belum disentuh listrik. Sudah 22 tahun katanya. Selama kampung itu berdiri kampung gitu itu ya. Dibuka. Ini kayaknya di dekat kawasan-kawasan perkebunan. Betul. Pinggir kawasan perkebunan. Jadi kampung baru, desa baru, sudah berumur 22 tahun. Jadi sejak tahun 2000 sampai sekarang itu belum ada listrik yang masuk. Ya. Miris sekali ya. Tapi mereka ini untuk menerangi rumah menyewa genset katanya. Dan lumayan lah. Tiap bulan itu 100.000 gitu kan. Itu pun per kepala keluarga. Dan itu pun katanya gensetnya kadang mau mengalami trouble gitu ya kan. Genset model lama mungkin ya. Iya. Karena kalau mau beli baru kan mahal ya. Tapi uniknya, nggak bisa dibilang unik sih. Camat Selepan Muhammad Iqbal mengatakan bahwa listriknya sudah masuk di tahun 2022 katanya, berarti tahun lalu sudah masuk. Masuk mana? Ke rumah Pak Camat. Sementara di lapangan nggak ada. Iya. Jadi Pak Camat ini hanya mungkin laporan aja kurasa ya. Main-main lah Pak, sana Pak. Pak kasihan juga ini kan warga Pak Camat ini kan. Iya. Ya mohon diperhatikan lah. Ini ada videonya ya? Ada videonya, kita lihat.
Mana mau berhenti bang, bilang aja ya. Ya. Ini jalan kami nih bang, bantuin nih. Yang ke gang-gang nggak usah masuk gitu lah ya bang. Masuk, nggak usah kan? Jalan menuju Bak Induk bang. Oh ini kondisi tanpa listrik di Seminyak ini udah berapa lama bang langsung? Ini kami hampir rata-rata mulai tahun 2000 sampai 2022 berarti sekitar 22 tahun. Tanpa listrik dari negara? Ya tanpa listrik dari negara. Kami menggunakan selama 22 tahun kami menggunakan penerangan genset mesin ya, dompeng. Itu hidupnya mulai dari jam 6 sore sampai setengah 12 malam mati. Berarti kalau siang gini tanpa listrik bang ya? Nah, kalau siang gini tanpa listrik. Itu genset itu bang, itu bayar atau gimana itu bang? Itu bayar karena kan itu ada milik perseorangan gitu. Jadi bayar dia per titik 50.000 dia. 50.000. 100.000 satu bulan. 100.000 satu bulan. Nah, kalau kami di sini dikenakan pembayarannya dia setengah bulan sekali. Itu untuk satu rumah pak? Enggak, itu per satu titik pak. Jadi kalau ada satu rumah 3 titik berarti 300 gitu. Satu bulan. Satu bulan. Itu bayarnya kemana bang? Ya ke pemilik genset gitu, yang memiliki mengelola genset itulah. Bang, selama ini pernah nggak ada kendala dari tenaga listrik diesel itu bang? Kendalanya? Banyak lah kendalanya, karena kan kemampuan tenaga listrik genset ini kan namanya mesin, sering terjadi kerusakan, ya sering mati lampu juga lah, apa perbaikan ya kan. Bang, di sini ada berapa kakak bang? Di sini sekitar 150-an gitu lah. 150 kakak. Ya. Artinya 150 kakak juga bergantung listrik dari genset. Itu ada berapa titik dia? 3. Oh. 3 titik genset dia. Bang, jadi ini bang harapannya lah bang kepada pemerintah ini bang, apa nih bang? Ya karena kami bagian dari bangsa Indonesia ya, dari rakyat Indonesia. Karena selama ini kami kan belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi ya kami mohon untuk dibantu. Selama 22 tahun kami kurang penerangan. Di masalah kurang penerangan ini kan mencangkup pendidikan juga pak ya. Karena kan penerangan juga itu ada hubungannya dengan pendidikan sekolah ya kan. Proses belajar dan sebagainya. Jadi karena kami bagian dari masyarakat, dari rakyat Indonesia, jadi kepada bangsa, kepada Pak Presiden, kepada yang di atas, tolong bantu kami. Kami sudah cukup lama menderita tanpa penerangan selama 22 tahun. Turunan Raja Sisingamangaraja sempat marah waktu ada Raja dan Ratu Belanda. Ya, artinya ini harus menjadi perhatian lah, baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten juga, terutama ya, provinsi Sumatera Utara juga. Iya, kayaknya PLT Bupati Langkat belum tahu nih. Mungkin belum tahu karena ya, baru Pak Ondim ya. Pak Ondim ya. Beliau kan sangat
berempati dengan hal-hal seperti ini ya, dekat dengan rakyat gitu ya. Mana tahu nanti kan dengan membantu ini lumayan kan lagi suaranya kan. Iya. Ini kita terhubung dengan reporter kita Anil. Iya, Muhammad Anil Hidup. Iya. Selamat sore Bung Anil. Selamat sore. Senyum mengembang memang ya kalau semakin segar. Iya. Semakin segar dan berseri-seri. Iya. Aduh, Nil, ini kan kabarnya sudah 22 tahun. Kemudian kalau dari pihak kecamatan sendiri sudah pernah koordinasi dengan PLN atau gimana, Nil? Baik Bang, jadi sedikit Bang saya jelaskan kembali ya Bang ya. Jadi sebelumnya memang sudah 22 tahun warga yang bertempat tinggal di Kampung Seminyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini tidak pernah tersentuh aliran listrik Bang. Hal ini diungkapkan Heri, salah seorang warga saat diwawancarai Bang. Jadi mereka itu bertempat tinggal di lokasi tersebut itu sejak tahun 2000 hingga tahun 2022 memang tidak pernah ada aliran listrik. Jadi mereka mengatakan memang selama ini mereka itu menggunakan listrik menggunakan generator set atau genset yang biasanya hidup pada pukul 6 sore hingga pukul setengah 12 malam. Setelah itu mati gensetnya dan padam lagi listriknya hingga kebesokan sore harinya hingga pukul 6 sore kembali seperti itu Bang. Jadi mereka ini dikutip biaya itu sekitar 100.000 per rumah atau per kakak untuk mendapat genset ini seperti itu. Jadi tadi memang sempat kita tanyakan juga berapa total dari kakak yang ada di desa tersebut, itu ada sekitar 150 kakak. Nah, begitu kita coba konfirmasi memang warga-warga ini sebenarnya dulunya Bang pengungsi atas konflik yang berada di Aceh Bang. Jadi mereka ini bertempat tinggal sebenarnya di kawasan hutan TNGL Bang. Jadi tadi informasi yang baru kita terima barusan dari Camat setelah pemberitaan kita terbit di media online. Jadi Camat coba mengklarifikasi kembali memang mereka ini sebelumnya sudah diberikan uang untuk pindah dari lokasi tersebut Bang. Karena memang hutan TNGL tidak bisa dialir listrik Bang. Betul. Karena desa tersebut tidak ada di peta denah desa Bang. Di tempat mereka tinggal ini. Namun demikian memang Camat tetap berupaya untuk mengaliri listrik di desa yang dikeluhkan oleh warga seperti itu Bang. Jadi Desa Harapan Maju. Jadi mereka ini sebenarnya kita maaf cakap mereka ini merupakan korban juga Bang dari ulah oknum-oknum yang pada saat itu pada masa Pilkades Bang. Jadi mereka ini dimasukkan ke Desa Harapan Maju Bang. Sebenarnya mereka bukan warga Desa Harapan Maju karena mereka tidak memiliki KTP Bang. Namun demikian dimasukkan ke Desa Harapan Maju dan seakan-akan saat ini mereka mengaku memang mereka ini warga Desa Harapan Maju. Padahal waktu pas kita konfirmasi tadi memang Camat sendiri mengatakan bahwasanya Desa Harapan Maju itu sudah seluruhnya warga mendapat aliran listrik. Bahkan dalam waktu dekat ini mereka akan kembali memasang arus listrik di Desa Mekar Makmur Bang, yang nantinya akan terdapat 85 tiang listrik yang diambil itu pemasangan dari Afdeling, Kebun Kuala Sawit Bang, seperti itu. Namun demikian ia tetap akan terus berupaya dan dia tadi mengatakan ini merupakan PR dia juga sampai masa jabatannya berakhir bagaimana warga yang tidak memiliki KTP seperti itulah Bang kita bilang untuk mendapatkan listrik ini Bang, seperti itu Bang. Berarti alasan Pak Camat tadi menyebutkan bahwasannya Desa Harapan Maju sudah mendapat listrik memang benar begitu karena patut diduga warga yang ada sekarang ini adalah orang-orang pengungsi begitu kira-kira ya. Benar. Dan menyangkut masalah tadi Anil sempat menyinggung bahwasannya ini desanya ini bukan Desa Harapan Maju atau bagaimana Nil? Berdiri sendiri desanya ini dia kampung Bang, kampung tetap Desa Harapan Maju, tapi dia kampung Seminyak namanya Bang. Jadi kampungnya itu tetap ada, tapi itu di TNGL Bang, tidak boleh ditempati oleh warga Bang. Betul, berarti kampungnya ini yang jadi persoalan ya. Kampung Seminyak ini tidak ada dalam peta gitu tanda kutip ya. Iya, betul Bang. Dalam peta desa, Bang. Kecamatan Kabupaten Langkat ya tidak ada. Iya benar Bang, seperti itu Bang. Nil, tadi disebutkan katanya mereka ini korban juga dari pemilihan saat pemilihan kades gitu ya. Kadesnya bisa ditangkap ini kalau memang istilahnya memanfaatkan suara kan begitu kira-kira. Seperti itu Bang, kita akan terus menindaklanjuti Bang persoalan ini karena memang dugaan-dugaan oknum Bang yang pada saat itu memang karena mereka mungkin ya diduga karena
belum ada dari pihak warga mana pergi. Jadi mereka membuatkan KTP untuk supaya bisa masuk ke desa Harapan Maju, Bang, seperti itu. Padahal lokasi mereka ini sebenarnya lebih dekat ke Kecamatan Besitang, Bang, bukan Selepan. Seperti itu, Bang. Karena mereka tinggal kalau kita lihat di gambar ini, Nil, kalau kita lihat di gambar itu rumah-rumahnya lumayan juga ya. Ada yang semi permanen, ada yang permanen malahan kan. Ya benar, Bang. Karena itu tadi, karena mereka sebenarnya sudah dilarang untuk tinggal di kawasan tersebut. Jadi istilahnya ada dugaan perambahan gitulah, Bang, kalau bahasanya. Ada jual beli tanah ilegal lah berarti ya. Wah, ini patut diusut juga ini. Banyak juga bisa ditangkap. Banyak juga. Tapi Pak Camat nggak terlibat lah ya untuk soal masalah tanah-tanah ini. Kan pasti ini perlu juga diinventarisir ini, mana yang memang masuk tanahnya TNGL, mana yang memang masuk tanah masyarakat gitu kan. Ya, benar, Bang. Ya mungkin nanti ini bisa dikembangkan lah nih. Ini cukup banyak juga, cukup menarik juga kalau jadi lebih terang menarik, gitu ya. Lebih menarik daripada sekedar desa belum masuk listrik. Ternyata ada cerita-cerita lain yang menyangkut adanya dugaan pemanfaatan suara saat pilkades gitu kan. Kemudian karena memang iya, Bang, karena kemarin memang sudah disebutkan juga, memang sudah ada beberapa program dari pihak kecamatan itu untuk memasukkan 1000 tiang listrik kalau tidak salah tadi seperti itu katanya, Bang, dan tidak akan mungkin ini terlewatkan, Bang. Rupanya setelah di cross check, rupanya itulah, Bang, kebenarannya bahwasanya mereka ini memang sebelum tinggalnya itu di kawasan hutan TNGL, Bang, dan sebenarnya tidak memiliki KTP. Berarti Pak Camat memang peduli rupanya sama masyarakat. Iya. Tadi kan sepintas di berita awal, kenapa Pak Camat nggak tahu gitu ya? Camat nggak tahu apa aja yang kerja Camatnya. Betul, rupanya Camat tahu gitu ya. Dan kampungnya ini yang tidak ada ya. Iya. Nama kampungnya ini maksudnya hanya di hanya di kalangan para warga di sana yang nama ini ya, dan tidak dikenal oleh pihak pemerintahan, begitu, Nil? Tidak ada, Bang, tidak ada di pihak pemerintahnya, tapi nama kampungnya itu ada memang, Bang, tapi itu di dalam kawasan hutan TNGL, Bang. Hutan TNGL kan mana bisa masuk listrik situ. Iya, betul. Namanya hutan ini kan. Iya, untuk siapa? Untuk harimau kan nggak mungkin kan. Harimau kan nggak pakai listrik ya. Iya. Ya, ada lagi, Bang? Ya mungkin itu aja deh. Barangkali nanti bisa di follow up lah soal itu. Tanya kepala desanya ini gimana, siapa misalnya oknum yang memanfaatkan itu kan gitu. Kemudian bagaimana dengan status tanah dari hutan itu gitu kan. 22 tahun dah berapa kali pemilu tuh ya? Iya. Iya kan? Berapa kali pemilu tuh? 4 kali. Makanya nanti coba Nil, ditindaklanjuti menyangkut isu-isu yang muncul tadi. Itu saja, Nil. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Nil. Ya. Selamat sore, Bang Arai, Bang Agus. Jangan capek-capek kali, Nil. Itu dia tadi laporan dari Anil. Ternyata memang ini kampung muncul begitu saja gitu di lahan yang ternyata memang seperti itu lahannya TNGL gitu ya. Pantas saja memang belum teraliri listrik ya gitu ya. Tadi ada kebingungan di antara kita tadi kan. Ini Pak Camat nggak tahu atau gimana? Rupanya Pak Camat tahu. Rupanya Pak Camat tahu. Dia hanya dia berdasarkan data dia bahwa desa Harapan Maju itu sudah masuk semua katanya. Iya, betul. Kok apa tahun 2022 sudah masuk semua? Rupanya ada kampung Seminya. Kampung Seminya ini menurut data pemerintahan itu tidak ada. Tidak ada dalam peta karena itu masuk ke dalam TNGL, kawasan hutan. Tidak ada warganya di situ. Ternyata ada 100 lebih tadi ya. Iya, 150 warga. 150 kakak ya. Bahkan cukup kita lihat juga. Tadi rumah-rumahnya lumayan. Ada yang sudah batu gitu ya. Bagus ya kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah ini nanti bisa diselesaikan. Kemudian hal-hal lain yang muncul daripada itu bisa juga diusut hingga tuntas begitu ya. Ya, betul. Tapi jangan sampai menimbulkan konflik antara warga dan pemerintah begitu itu harapannya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Tadi yang pertama menyangkut masalah adanya pencopetan di masjid ya, yang pelakunya kemudian ditangkap dan ternyata uangnya itu sudah habis. Sudah habis untuk minum-minum dan juga untuk mengirim ke kampung katanya ya, tapi saya yakin untuk nyabu itu. Kok cepat kali habisnya ya. Iya. Itu yang pertama dan patut kita jadikan pembelajaran juga bahwasannya ketika kita membawa barang berharga sudah sepatutnya untuk juga lebih berhati-hati dan waspada lah ya, agar hal-hal semacam ini tidak terulang begitu. Iya.
Nah, itu berita yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pencurian minyak yang ada di Belawan. Ini juga akhirnya menjadi atensi Pertamina, dan kemudian Polda Sumut mengerahkan Brimob ke lokasi dan mengamankan 500 liter solar begitu ya. Subsidi. Nah, ini yang sebenarnya 4 orang ya patut berantas sebenarnya adalah bedeng-bedeng tempat penyimpanan barang curian itu gitu ya, dan pemiliknya juga harus ditangkap sebenarnya. Bukan cuma ininya ya. Karena ini pasti akan berulang lagi. Sebenarnya ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi, Bang. Iya. Yang kemarin itu kan. Iya, dibor gitu kan. Ditangkap 2 orang, dan ini berulang lagi kayaknya kok. Enak main solar ini kan gitu. Solar. Jelas nih kan gitu. Ini masih yang warga ya? Iya, betul. Ada yang lain lah, maksudnya yang lain di luar warga mungkin ada yang lain gitu. Kita nggak mau nuduh-nuduh lah, tapi memang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi menyangkut masalah listrik ya, yang ternyata kampung itu tidak masuk dalam peta begitu ya, peta kawasan desa Harapan Jaya gitu. Harapan Maju, maaf. Harapan Jaya band itu. Harapan Maju ya. Jadi Pak Camat juga ternyata sudah mengupayakan wilayahnya yang belum masuk listrik untuk dialiri listrik begitu, dan untuk desa Harapan Maju ini sebenarnya sudah semua, tapi karena kampung Seminya ini muncul tahun 2000 dan menurut informasi lahan itu adalah lahannya kawasan hutan, sehingga memang tidak bisa masuk listrik begitu. Menurut aturannya, secara aturan itu tidak bisa masuk listrik ke kawasan hutan. Itu kira-kira. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini ada sedikit satu hal yang ingin mau saya bahas. Kemarin menyinggung soal masalah statement Pak Wali Kota menyangkut masalah LGBT. Nah, ini cukup menarik juga sebenarnya ya. Di satu sisi LGBT ini kan jelas ya, agama apapun dan kultur budaya apapun melarang itu begitu ya. Nah, ini juga semestinya patut menjadi sorotan ya. Oke lah kalau misalnya ada pihak-pihak atau organisasi apapun yang mengusung atas nama HAM begitu kira-kira ya, membela kelompok-kelompok yang punya orientasi seksual berbeda begitu. Tapi saya rasa kita ini kan hidup dalam budaya ketimuran begitu ya, dan kita ini hidup dalam kultur agama yang sangat kental, apapun itu agamanya gitu kan. Artinya isu LGBT ini memang harus menjadi harus menjadi atensi, fokus lah ya, karena ini kan penyakit mental juga sebenarnya. Ya silakan saja misalnya Anda punya punya orientasi seksual berbeda, tapi jangan sampai apa yang Anda alami itu bisa jadi racun gitu. Maksudnya saya agak khawatir juga, karena kan bisa Bang ya. Jangan dipamer-pamerkan. Dan bisa menular itu. Iya, betul. Misalnya contoh dia pernah menjadi korban sodomi begitu, dan akhirnya kan itu jadi jadi trigger dia untuk menjadi seperti itu juga gitu. Dan masalah LGBT ini cobalah kita juga kadang kan memang ya gimana ya, kadang kalau ada artis-artis pun kan banyak juga yang agak dan itu kadang kita lumrah lah ini, tapi di balik itu ternyata menimbulkan efek-efek lain gitu. Semakin beranak pinak ya. Iya, ini kan agak berkembang. Iya. Ini bandit-bandit pemburu dobol. Bando. Iya, kan yang kemarin pakai bando semua, bando kelinci. Saya sempat juga mantau ke Lapangan Merdeka. Kok banyak juga gini yang pakai bando. Pak Wali melihat itu. Kan? Mungkin dia apa ini gitu. Ya. Akhirnya tercetus lah. Walaupun kemudian esok harinya ketika itu dikonfirmasi kembali, dia bilang, enggak, saya kemarin itu agak bercanda sedikit, tapi memang serius soal itu ya. Kita memang tidak, dia secara dia tidak secara langsung tidak menerima gitu, tapi ya memang
ya kita punya kultur ya budaya ketimuran kita kan tidak pernah mengajarkan begitu. Budaya apapun tidak pernah mengajarkan begitu. Ya, tapi kalau memang mau ya terserah, tapi jangan dipamerkan dan yang paling jangan dipaksakan gitu. Jangan memaksakan kepada orang lain untuk menerima. Itu yang gitu bahaya. Kan. Bando-bando ini ya. Saya menyebutnya bando ya. Bandit double. Ini agak meresahkan memang. Waktu kita malam pergantian tahun tuh kan kita juga ikut memantau soal bagaimana perjalanan malam pergantian tahun itu, apakah aman dan sebagainya gitu. Jadi ketika banyak Bang. Itu rata-rata usia produktif sebenarnya. Iya, makanya yang agak anehnya di situ gitu. Ini kenapa gitu? Ada gejala apa gitu? Ya apa ya? Kenapa kok kaum Nabi Lut bisa kembali muncul gitu? Itu kalau dia pakai baju lelaki itu menurut saya masih inilah ya. Tapi ada yang memang sudah pinky-pinky gitu ya kan. Terus ada yang pakai di sininya agak robek gitu ya. Terus agak loh ini apa ini gitu ya? Iya. Ini apa gitu ya. Ya saya nggak ini, maksudnya itu hak setiap orang, tapi jangan sampai menularkan hal buruknya lah gitu barangkali ya. kita bukan yang sok-sok enggak gitu. Mendukung Pak Bobi lah gitu ya. Untuk hal yang ini ya tentu kita sangat mendukung, karena Pak Bobi bilang saya ngomong begini karena sebelumnya sudah ada pesan dari tokoh agama gitu. Mohon Pak Wali, masalah ini harus menjadi perhatian juga gitu ya. Saya sepakat gitu. Bahwa bandu-bandu ini juga harus diperhatikan ya. Buat teman-teman jangan jadi bandu ya. Bandit double. Mungkin itu ya Bang untuk pesan-pesan sebelum mengakhiri segmen Sore Medan ini. Apa ini politik yang sedang marak ini. Katanya kan ada wacana presiden kembali pemilihannya ya. Itu tidak lagi memilih orang, tapi memilih partai. Kayak Orde Baru ya. Orde Baru. Nah, ini ngeri juga ya. Agak kita mundur ke belakang. Ini kok saya nggak tahu ini konsepnya siapa. Tapi kalau konsep ini diusung oleh partai penguasa rasanya agak janggal ya, karena yang ribut dulu adalah partai penguasa. Dan kenapa kok tiba-tiba kita mundur lagi gitu? Ini maksudnya gimana gitu? Toh dengan apa ya istilahnya, kalau toh dengan cara yang sekarang, dengan mekanisme sekarang mereka menang kan sebenarnya. Kenapa mesti harus dibalikkan ke ini lagi gitu? Apa ada yang mau di ini kurang banyak suaranya kan. Nah kalau dengan seperti ini ya kita buru-burunya aja lah bilang dengan konsep seperti ini, perputaran uang tanda kutip itu hanya di partai kan, nggak ke pemilih. Iya betul. Dengan kata lain nggak ada lagi serangan fajar. Betul. Jadi kos politiknya nggak terlalu ini ya. Kos politiknya hanya bagaimana bergening di partai. Di partai ya. Jadi duitnya untuk di situ aja ya. Udahlah rakyat nggak usah kasih. Nggak usah. Suruh milih aja gitu. Iya ya. Kalau rakyat merajok cuman kalian nggak mau kalian pilih. Kan? Golput ya. Iya mana tahu seperti itu kan. Tahu, kita nggak menganjurkan. Iya, karena siapa yang mau dipilih partai nanti ketika sudah dipilih ternyata orangnya ini yang kami tunjuk. Ya, kok dia gitu kan? Awak nggak ini kan gitu. Ya kan. Kalau sekarang kan kita bisa lihat orangnya, track recordnya. Yang cari yang aja. Iya kan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa dengan sistem seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lah. Mudah-mudahan ya. Ini suara rakyat nih. Suara rakyat. Fox Populi Fox Day. Tapi beberapa tadi sudah ada gaung-gaung juga kemarin ya soal itu ya. Tadi kita minta reporter kita untuk wawancara para pimpinan partai politisi di sini ya. Rata-rata menolak sih. Menolak lah ya kan. Gerindra menolak, Nasdem menolak gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya, itulah. Ya itu barangkali untuk segmen Selamat Sore Medan kali ini. Tadi yang pertama menyangkut bando ya, bandit double, dan yang kedua menyangkut masalah pemilihan presiden gitu. Bando loh. Karena kan dia pakai bando kelinci dan berlampu. Iya, lampunya. Pink-pink gitu ya. Iya. Makanya kita sebut mereka bando.
Ya itu, terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Itu sebenarnya hanya kekilapan saja. Saya akhiri, Fastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat Sore Medan.